Oke, jumpa lagi dengan saya di podcast kampus, dan di samping saya sudah ada seorang wanita yang sangat cantik. Nanti kita akan berkenalan dengan dia, dan sebelum mulai kita intro dulu. Baik, di samping saya sudah ada seorang wanita, namanya siapa? Nama saya Trifonian Gebu, biasa dipanggil Ipon. Nah, suaranya lebih keras lagi, Bu. Perkenalkan, saya Trifonian Gebu, biasa dipanggil Ipon. Ivon. Ya, Ipon. Pakai F atau pakai V? Pakai V. Oh, pakai V. Yes. Saya CV malah ini. Nomornya jadi pakai F Flores. Oke. Instagramnya? Instagramnya @ivongebu. Ivon Gebu. Oke, nanti di sini ya, di bawah sini dan di link, nanti silakan cek di linknya, di link deskripsi. Dari kampus mana? Saya kuliahnya itu di kampus Tikes Guna Bangsa Yogyakarta. Ambil di jurusan apa? Jurusannya S1 Kebidanan. S1 Kebidanan. Kebidanan. Yes. Angkatan berapa? Saya angkatan 2020. Angkatan 2020. Aslinya dari wilayah Indonesia bagian mana? Aslinya Nusa Tenggara Timur, khususnya di bagian Melaka. Oh, Melaka. Oke, ini basa-basi aja teman-teman ya. Karena dia sebenarnya adik-adik saya dari Melaka juga, dan saya waktu masuk Ikamayo itu melalui ini. Oh ya, kita harusnya kita ngomong sama ibu wakil Ikamayo tadi, tapi ya sudahlah. Dia sekarang jadi produser kami, jadi produser pemodalkan gratis dan tepuk tangan yang meriah. Oke, kenapa mengambilnya kebidanan? Sebenarnya dari awal tuh tidak suka kuliah kesehatan. Namanya kesehatan itu tidak suka dari pribadi saya sendiri sih. Tapi karena bukan dipaksa juga sih sama orang tua, tapi orang tua lebih pilihnya itu di kesehatan. Jadi awal daftarnya itu ambil perawat sebenarnya, tapi karena perawatnya sudah banyak di keluarga kita, jadi pindah ke bidan gitu karena belum ada orang. Sebenarnya minat saya di pariwisata sih. Berarti bisa bidan di tempat pariwisata berarti? Iya, boleh. Boleh, bisa jadi kolaborasi. Iya. Kalau milih di mana? Ya? Tempat wisata? Tempat wisata lebih pilih kembali ke NTT. Melaka. Kembali ke Malaka. Oh, Tempat lahirnya kita. Karena saya pancing dia supaya dia agak melenceng sedikit, tapi tidak bisa ternyata. Tidak segampang itu. Apa namanya, untuk memancing dia, untuk menyesatkan dia, tapi tidak apa. Bisa. Oke. Dirimu, pertanyaan berikutnya, kenapa dirimu milihnya Jogja sebagai tempat untuk perkuliahan? Kan di kita juga kan masih ada, atau misalnya di Kediri, atau misalnya di Malang, di Sulawesi, yang banyak kan di Sulawesi toh. Iya. Pertama pilihnya di Kupang, tapi karena kakak yang lain kuliahnya di sini, jadi disuruh sama bapak katanya kuliahnya di Jogja biar dijaga sama kakak-kakak mereka di sana. Gitu. Soalnya perempuan tidak bisa sendiri. Oke. Ini sangat biblis ya, sangat kitab suci ya. Jadi Ya begitulah. Tidak bisa sendiri. Oke, ini karena dia ngomong tentang supaya kakak jaga. Sejauh ini jaga nggak? Jaga. Oke, jaga ya. Ya. Oke. Jangan sampai udah disuruh kesini harapannya supaya bisa dijaga malah dibiarkan. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tidak apa. Ya, kalau kebidanan berarti kalian sudah praktik di lapangan? Sudah, waktu semester 3. Kalau sekarang? Sekarang baru mau turun magang lagi, tapi masih tunggu jadwalnya. Berarti kalau magang itu di rumah sakit atau di klinik gitu? Kalau tergantung. Kalau waktu masih semester 3 itu kita di RSUD Semarang, di Salatiga. Kalau sekarang belum tahu, kayaknya nanti kita turunnya itu di klinik atau di puskesmas begitu. Kalian ngapain di sana? Ya melayani pasien, khususnya itu persalinan, kehamilan, atau yang ingin KB
itu tugas kita untuk melayani mereka. Oke. Keluarga berencana ya? Ya, Oke. keluarga berencana. Oh berarti sudah seperti ini ya, sudah ya tinggal punya ini aja, punya ijazah aja ya? Iya. Udah praktik. Mm-mm, Nah, udah seperti merasakan itu. ini, udah merasakan kayak perawat ya? Mm-mm. Oke. Kalau biaya kuliah sejauh ini dengan ilmu yang didapat itu worth it atau tidak? Biaya kuliahnya berapa kira-kira? Kalau biaya kuliah kita hanya senyum saja ya guys. Karena Karena namanya juga kesehatan Kesehatan, ya. ya. Jadi ya mahal. Kita tuh hitung per semester itu sesuai ada prakteknya atau tidak. Kalau setiap semester kalau hanya teorinya berarti nggak terlalu mahal. Tapi kalau ada praktikumnya berarti lumayan. Jadi kita biaya kuliahnya itu setiap semester itu naik turun sesuai dengan semesternya itu ada praktiknya atau tidak. Kalau ada praktik bisa sampai belasan juta setiap semester itu. Tapi bayarnya itu per 3 tahap, tidak serentak sih. Jadi ya masih bisa bangun, masih bisa. sebentar kayak lumayan mabuk juga ya. Iya. Kalau serentak bisa puyeng. Yang juga ya. Iya. Oke, kalau sejauh ini sampai semester sekarang kira-kira udah bisa buat beli mobil belum? Kayaknya udah. Sudah bisa. Tapi perhitungannya tidak seperti itu antumnya. Iya. Jadi Anda tidak bisa berhitung seperti itu karena itu ilmu yang diperoleh, dinamika yang diperoleh tidak sudah sesuai lah. Jadi kalau hitung-hitungan seperti itu, karena dulu bapak saya begitu mikirnya ini kita sudah bisa uang kuliah kita sudah bisa buat beli mobil ini katanya. Iya, Ya kalau beli mobil pemikiran. bikin rumah ya udah bisa juga. Oke, terus kalau biaya untuk nongkrong gitu kira-kira sekali nongkrong itu berapa kira-kira? Mungkin 50.000. 50.000 ya. Jogja oke lah 50.000. Iya, Jogja oke lah. Ini standar anak kos ya. Terus kalau biaya hidup total semua selama 1 bulan kira-kira berapa? Biaya hidup kalau 1 bulan itu kita dikirim bukan sebulan baru dikirim 1 kali, tapi dihitung per minggu sesuai kebutuhan kita sih. Jadi kayak per minggu itu kadang dikirim sesuai permintaan kita, kebutuhan kitanya apa, mau beli apa gitu. Biasanya 200 ribuan 1 minggu. Oh 1 minggu. Ya karena ada yang kemarin diwawancara itu sekitar 2 jutaan sebulan tuh. Tapi itu cowok. Ya karena ini juga sih, karena ini ada kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya adalah rokok. Iya, beda lah ya anak laki-laki sama cewek. Oke ya, ojo dibanding-banding kayak. Oh. Oke, itu biaya hidupnya. Terus waktu masih kecil itu cita-citanya apa, dengan sejalan nggak dengan yang sekarang yang terjadi di perkuliahan? Beda jauh. Cita-citanya awal dulunya apa? Kalau Waktu kecil? awal dulunya kalau ditanya cita-citanya apa nanti besar nanti, dijawabnya itu suster. Suster perawat atau suster biarawati? Suster biarawati. Karena takut sama cowok kan, jadi jawabnya iya suster biarawati. Dia takut sama cowok, ini didekatin kita wawancarain deh. Dulu sih, tapi sekarang udah dewasa, jadi pemikirannya udah beda. Oke, tidak seperti dulu lagi. Iya. Oke, jadi dulu mau jadi suster, tapi sekarang jadi suster di rumah sakit. Jadi ya sebetulnya masih bunyinya masih sama, tapi ini aja Ya yang beda sedikit perbedaan. beda. Toh ada juga suster yang melayani di rumah sakit toh? Ada. Suster biarawati yang merawat, yang bekerja Standing. di rumah sakit. Ya Boromeus, Panti Rapis ini. Ada. Karolus. Ya, mereka masih punya spiritualitas itu. Ini kita malah bicaranya ke arah sana. Oke, kita kembali dulu. Ada kesulitan tidak waktu datang ke Jogja untuk adaptasi? Ada. Apa saja misalnya? Tidak ada sih, karena
apa ya, karena kakak-kakak semua di sini, cuman Oh, waktu iya, iya, iya. awalnya itu mungkin baru menyesuaikan, mungkin baru baru jalan jauh dari orang tua, jadi ya awal-awal tuh masih Nangis. nangis. Ya begitulah. Saya juga nangis kok waktu itu. Ah, Kalau datang juga. masa laki-laki kok? Nangis, saya nangis dari WOE sampai dengan sampai dengan ini, Karena apa tuh? hampir sampai ke Keva. Kok bisa? Ya nangis karena ya ini baru pertama kalinya Jalan jauh ya? jalan jauh dari keluarga. Tapi setelah sampai di sini ya masih sedih juga. Kadang malam itu masih nangis karena ini apa namanya, makanannya tidak sesuai dengan di rumah. Iya. Terus kayak hidup gini-gini amat datang ke sini. Butuh proses ya guys. Tapi tidak apa itu. Orang. Butuh Proses. Berarti nangis Kiranto. berapa hari kira-kira? Sebulan. susah menyesuaikan. Iya. Kalau saya itu nangisnya dulu sama ini waktu itu sama tahu Natal. Oh, Karena iya. kalau kita di teman-teman yang non Katolik pasti merasakan gimana kalau suasana Natal tanpa orang tua itu Sedih ya? sedih. Itu benar sebuah kerinduan. Tapi itu pas Natal kok jadi gini, karena itu baru pertama kali Natal tanpa orang tua, dan itu Iya sih. apalagi yang kalau Lumayan udah berat ya. kalau udah akrab dengan keluarga pasti ini Susah juga Nah, lepas. ada yang bilang lebay dan lain sebagainya. Enggak. Dan kemarin fun fact-nya ada yang nangis di kos juga. Yang masih sebaru karena dia baru berpisah gitu. Terus dia elus-elus sama kita. Enggak apa-apa. Nanti Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kita juga udah ngalamin kok. Iya, pasti. Kirain karena ini berpisah dengan oke kita berpisah dengan seseorang. Oke. Kita tidak akan bahas itu. Itu urusan pribadi. Yes. Oke. Biaya kuliah, biaya hidup sudah, terus rencana selesai kuliah sudah dapat kerja, mau kerja di sini atau mau kembali ke Malaka sana? Kalau sejauh ini sih, ini pribadi saya nih. Kalau menurut saya sendiri, selesai kuliah dan nanti masih lanjut profesi dulu. Profesinya paling lambat 1 tahun. Jadi selesai profesi mungkin masih kerja di sini dulu 1 atau 2 tahun gitu, baru balik. Cari pengalaman di sini dulu lah. Mau ada rencana nanti punya angan-angan untuk ngambil S2 atau tidak? Itu kayaknya nanti lah ya. Selesai profesi dulu. Soalnya Oke. lumayan kalau biayanya. Kan ada beasiswa. Kalau bisa masuk beasiswa berarti lanjut. Tapi kalau tidak ya sudah, kita stop di S1 saja. Oke. Sama profesi. Oke, itu juga sudah lebih dari cukup sebetulnya. Sampai itu S1 ya, bukan Iya, D3 ya? S1. Oke. Karena kebanyakan kalau bidan mah bisa S1 ya? Bisa, sekarang sudah ada Oh, S1. sekarang sudah S1. Oke. Berarti kembali nanti di sini dulu, nanti baru kembali ke sana. Rencananya begitu. Rencananya kembali ke sana ya. Kembali. Kenapa harus kembali ke sana? Ya karena tanah kelahiran. Oke. Jadi kembali bersama orang tua. Oke, kembali mengambil ilmu dari sini, terus kembali mengabdi di Tanah kelahiran. di tanah kelahiran di Melaka sana. Ya. Oke, nanti teman-teman, Melaka itu kabupaten baru, dan Melaka itu bukan Malaysia, bukan di Melaka sana. Walaupun memang secara historis katanya kita itu dari sana. Jadi ada kabupaten baru namanya Kabupaten Melaka. Kalau kalian belajar tentang ilmu kebidanan gitu, kira-kira ada ini nggak? Ada cerita-cerita yang unik atau yang berkesan selama perkuliahan, entah interaksi dengan teman-teman, dengan dosen, atau dengan senior atau dengan yang junior? Pasti ada lah ya. Apalagi sekarang sudah semester tua. Salah satunya? Salah satunya itu
biasanya sama dosen sih. Karena kita tuh mungkin sejauh ini dicap kalau kita tuh pemalas katanya kelasnya kita. Karena sering terlambat kalau ke kampus. Oh, terlambat. Iya. Karena dulu kan kita baru masuk tahun 2020 kan masih sistem online kan. Jadi ya mungkin awal-awal kita baru menyesuaikan dengan kuliah offline kembali, bawaannya tidur terus. Jadi tiba-tiba offline ke kampus masih susah bangun. Jadi biasanya terlambat, disuruh dipaksa dulu sama dosen baru kita kesana. Jadi kita tuh dicap kalau kelasnya kita tuh ya kelas ya keras kepala semua lah. Oke, berarti ini judulnya kita akan kasih nama kelas keras kepala. No. Tapi perlahan-perlahan kita ubah lah ya. Ayo berubah ya. Iya. Harus. Dosen saya kan datang. Ya? Dosen saya kan ada deh. Ruangannya nyala soalnya. Bukan. Itu tuh ruangannya. Itu ruangan dosen soalnya atas sini. Oke, teman-teman, ini intermezzo ya. Ternyata ada dosen yang datang ke kampus, lampunya nyala soalnya. Oke, jadi itu salah satunya itu ya, karena kebiasaan di pandemi, jadi dibawa ke kelas offline, jadinya kebegitu, jadinya jadi terlambat. Tapi itu bisa berubah. Nah, pas inisiasi itu online atau masih online ya? Pas inisiasi awal-awal ya? Offline, online semua. Online semua. Itu rasanya gimana itu? Rasanya agak beda sih. Otomatis lah ya. Rasanya tidak sama dengan yang ini, dengan yang sekarang ya. Dengan yang sekarang. Bedanya apa kira-kira? Ya banyak perbedaan. Salah satunya itu dengan cara tidurnya kita. Biasanya bangun siang karena mungkin kelas mulanya kan kadang tergantung dosen, kadang masuknya itu mau di sore, mau di malam, jadi semuanya tergantung kalau masih online, masih pandemi. Jadi kuliahnya itu kadang sesuai dengan dosen, jadi cara tidur kita juga ya sesuai dengan itu. Dan sekarang sudah offline kembali, kita tuh dipaksa dan dilatih untuk bangun pagi, guys. Ya tidak apa, mau tidak mau kita harus disiplin waktu, pendisiplinan tubuh. Iya ya, supaya tidak tidur terus. Kayak ini ya, pertanyaannya kayak udah semua ya. Ya kayaknya udah semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti kita buat part 2 nya nanti. Jadi ada part 2. Kalau ini yang mau part 2. Oke. Kalau part 2-nya, part 1-nya kan ini tentang keras kepala. Nah, nanti part 2-nya nanti yang lembut. Kepala dingin ya? Yang kepalanya agak elastis. Oke, jadi itu apa namanya? Kisah hidup seorang mahasiswa yang hidup seorang ini mahasiswa dari Melaka yang agak rungkat. Belum rungkat. Oke, kayaknya itu dulu yang mau kita obrolin. Sorry teman-teman, ini bukan basa-basi ya, tapi memang kita belum obrolkan sama sekali ini apa yang tadi kita obrolkan. Jadi ini fresh from Beringin Soekarno. Itu oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Untuk mereka yang belum subscribe, wajib. Oke, terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Bye. Cut.